Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada saat ini. Kami senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 76 dan 77. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Mazmur pasal 119 ayat 76 dan 77. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama berdoa meminta tuntunan Allah di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya pasal 48 ayat 10 sampai dengan 12. Allah sanggup memakai semua perkara, termasuk masa yang sukar, untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada umumnya orang merasa enggan untuk mengalami penderitaan dan ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Yang ia harapkan adalah bahwa semua yang ia alami terasa menyenangkan dan seperti ia inginkan. Sehingga ketika dirinya menghadapi situasi yang tidak diharapkannya, ia menjadi marah dan kecewa kepada Tuhan. Padahal Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan berdaulat. Sehingga kalau ia mengizinkan kita melewati kesukaran, hal tersebut tidaklah bersifat kebetulan, namun dengan sengaja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, prinsip tentang kebaikan dan kedaulatan Allah di dalam pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh umatnya, inilah yang ia kemukakan di dalam Yesaya pasal 48. Kepada umatnya ia berkata, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Artinya, ia berdaulat dan kuasanya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Lebih jauh, ia berkata bahwa bila umatnya mengalami penderitaan, yaitu dibuang ke Babel, hal itu adalah dengan tujuan memurnikan dan menguji mereka melalui dapur kesengsaraan. Berarti Allah sanggup memakai semua perkara,
termasuk hal-hal yang terasa tidak nyaman untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Begitu kita menghadapi tantangan masalah, hal-hal seperti itu bukan mengganggu, bukan membuat pikiran kita menjadi negatif terhadap Tuhan, tetapi justru kita bersyukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan sedang membuat kita naik kelas. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus, hubungan kita dengan Tuhan kita harus jaga selalu. Kita harus membangun hubungan, relasi yang intim selalu dengan Tuhan. Dan kita harus taat dan setia kepada setiap perintah-perintahnya. Sebab Tuhan dari awal sampai hari ini dan kemudian tidak akan pernah berubah. Dia tetap Tuhan, berdaulat atas kuasa dan kasih-Nya. Biarlah sore hari ini kita belajar dari umat Tuhan, bangsa Israel yang mengalami tekanan, yang sampai sempat memarahi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, tetap Tuhan berdaulat. Dan Tuhan punya tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Biarlah kita belajar. Kalau hari ini kita sedang menghadapi tantangan, kita belajar apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Saya mau sarankan nomor 1, kita koreksi diri kita. Kalau hari ini ada tantangan yang berat untuk hidup kita, jangan kita mengeluh kekasih Kristus. Koreksi diri kita. Perbaiki kesalahan-kesalahan yang kita buat. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberikan jalan solusi keluar yang terbaik bagi kita. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan ada di pihak kita selalu. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama berdoa pada sore hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada semua pemirsa, Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama. Ya, ada Pak Yunus Yabe Sembut, ada Bapak Roni Felix, ada Ibu Yeni Tera, ada Ibu Yuliana Tan, ya ada anak kekasih Anissa Priscilia, ada Ibu Heli Holderman, ada Nati, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, memohon kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas hidup kami. Engkau mengatur segala perkara dan tidak ada apapun yang terjadi atas hidup kami. Di luar izin-Mu, Engkau juga adalah pribadi yang baik dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami. Itu sebabnya kalau Engkau mengizinkan diri kami melewati masa yang sukar, kami percaya di balik semuanya itu Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidup kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, dan di situ hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Menjelang akhir hari ini kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini Engkau telah menyertai, menuntun, dan membentuk hidup kami agar semakin sesuai dengan rencana-Mu. Melalui firman-Mu, Engkau mengajar diri kami agar hidup berkenan kepadamu. Dengan Roh-Mu, Engkau menyertai diri kami dan menjadikan setiap langkah-langkah yang kami ambil merupakan langkah keberhasilan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, yang terus membawa kami ke dalam ketaatan dan kesetiaan, serta kami akan melihat pertolongan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami dari waktu ke waktu. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir, kepada semua nama-nama yang telah hamba sebut. Bapa, di dalam nama Yesus, ada Bapak Pendeta Erwin Makalo. Tuhan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Nati,
Tuhan yang ada di Mansel Ransiki, Tuhan juga memberkati pribadinya. Ya Tuhan, hamba mohon, Tuhan menolong setiap hamba-hambamu ini. Tuhan pakai hidup mereka. Pakai hidup mereka seperti apa yang Kau mau ya Allah. Bahwa mereka berjalan di dalam kehendak, di dalam kebenaran-Mu. Bahwa mereka terus taat dan setia ya Allah. Sehingga mereka akan mengerti Tuhan. Kalau hari ini tantangan banyak datang, bukan berarti bahwa Engkau tidak mengasihi. Tapi Engkau sedang membentuk kami lebih akurat. Engkau sedang membentuk kami untuk lebih mengerti, memahami apa yang Engkau mau. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau membawa kami untuk kemenangan, dinyatakan untuk hormat kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami sore hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Daniel di Sorong, Tuhan juga memberkati. Bapak, hamba terus berdoa memberkati hamba-hambamu ini. Tuhan, berikan kekuatan kepada pribadi mereka. Berikan kesehatan yang terbaik kepada setiap pribadi mereka. Rumah tangga mereka, istri mereka, suami mereka, anak cucu mereka, orang tua mereka. Tuhan berkati Bapak di dalam nama Yesus. Bapak Hengki Ica Lik Watil yang Sorong, Tuhan juga memberkati ya Bapak. Hamba mohon kasih-Mu turun melimpah-limpah atas mereka. Tuhan buka jalan setiap pekerjaan yang mereka tangani, yang dipercayakan kepada mereka ya Allah. Tuhan buat berhasil. Biar tangan-Mu menggenggam tangan mereka dan membuat berhasil setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan angkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Tuhan buat mereka berbeda dengan yang lain. Hamba mohon kasih-Mu menyertai pekerjaan, bahkan teristimewa bagi pelayanan mereka. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari setiap pelayanan mereka. Bapa, terima kasih. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Patahkan setiap pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat yang mencoba untuk mengintimidasi mereka. Hamba patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, biarlah kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyertai mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sangat percaya. Darah anak domba Allah mengalir atas pribadi-pribadi mereka. Mengalir atas rumah tangga mereka. Mengalir dan memberikan pemulihan. Memberikan kesembuhan. Oleh kuasa darah anak domba Allah. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan mereka total dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Bapak Bram Samori. Tuhan juga memberkati pribadinya, rumah tangga, pekerjaan, dan semua pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan pada sore hari hamba terus berdoa untuk seluruh keluarga, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan, terima kasih pemeliharaan Tuhan yang terus nyata bagi kami. Sekalipun hari ini kami harus berduka. Karena anak kekasih kami, anak Ones Yenu Tuhan, Engkau telah panggil kembali. Biarlah Tuhan apa yang Engkau buat kami percaya adalah yang terbaik. Engkau yang punya dia, Engkau memberi dan Engkau mengambil dia kembali. Hamba berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada istrinya. Tuhan berikan kekuatan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Biar kami boleh dengan rela hati melepaskan kepergiannya karena Engkau yang memanggil dia kembali. Tuhan memberkati semua keluarga yang ditinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba terus berdoa Tuhan tolong umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan bawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kalau hari ini tantangan-tantangan harus kami hadapi. Buka mata hati kami untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan mau kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga tantangan masalah yang membuat kami bukannya semakin mundur, tetapi justru Tuhan kami akan maju karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Pak Bram Tanamal yang ada di Jakarta, orang tua daripada Ibu Vera dan Pak Jeffrey, Tuhan kasih-Mu terus menjamah. Kekuatan-Mu terus menolong dia ya Allah. Berikan kekuatan dari waktu ke waktu, pemulihan demi pemulihan. Kuatkan mata kakinya, kuatkan semangatnya Tuhan. Untuk dia boleh bersyukur dan bersyukur kepada Engkau ya Allah. Berkati makan, minum, obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan dan layakkan Tuhan.
sehingga semuanya memberikan kekuatan secara fisik di dalam kehidupannya. Biarlah semangat Tuhan menyala-nyala dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk anak kekasih Anance Kristina. Tuhan juga memberkati dia pribadi dan semua keluarga di Jayapura. Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Hamba ucap syukur Tuhan. Dan hamba juga berdoa, Tuhan terus bekerja, Tuhan terus menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, dimanapun Tuhan menyertai mereka. Biar kalau sakit saat ini Tuhan jamah, dan kuasa Tuhan menyembuhkan mereka total. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucap syukur Tuhan buat waktu sore hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan ingat sekali lagi, mari, tantangan bukan membuat kita mundur, masalah bukan membuat kita kecewa, tetapi justru memacu kita untuk terus maju. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Masalah membentuk kita semakin kuat. Tuhan selalu mengasihi kita. Kedaulatan dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tetap semangat. Salam MDC.